Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Peluit Guru dari ujung timur Pulau Madura bersama saya Mr. Gandhi. Bapak Ibu, kita sudah memasuki tutorial part yang keempat, di mana video ini akan dibahas tentang bagaimana cara menambahkan background atau musik pada video PPL kita. Bagaimana caranya? Sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe dan tonton serta simak video ini hingga akhir video. Baik, kita mulai. Silakan klik 2 kali pada file Filmora-nya, file mentah yang sudah kita simpan dari hasil kerja di video-video sebelumnya. Klik 2 kali. Baik Bapak Ibu, setelah muncul tampilan seperti ini, sekarang kita perhatikan pada timeline video kita, di mana di sini adalah bagian video dan di bawahnya adalah bagian suara kita. Sekarang kita akan menambahkan background. Caranya adalah klik pada menu audio. Untuk mengetahui satu persatu background, silakan klik 2 kali. Contoh, bisa kita geser ke bawah, masih banyak di sini beberapa background yang disediakan oleh aplikasinya. Jika kita geser kursor pada salah satu background, maka akan tampak durasinya seperti ini. Ini berdurasi 3 menit 31 detik. Misalkan kita akan menggunakan background drift, kita klik kemudian jangan dilepas dan geser pada bawah video kita. Ya, pada posisi ini kita fullkan pada awal video. Lepaskan. Apabila video kita panjang, ini kan hanya contoh, jadi hanya durasi 1 menit videonya. Jika video PPL kita 30 menit sedangkan backgroundnya hanya 3 menit, maka kita dapat melakukan copy paste pada backgroundnya. Caranya gimana? Silakan kunci dahulu pada timeline video, kunci. Sekarang kita menuju pada akhir backgroundnya, klik pada backgroundnya, kemudian lakukan copy, klik kanan, copy, kemudian klik pada detik di sini hingga muncul garis merah. Bisa kita geser, tempelkan pada akhir dari background. Klik kanan di sini, kemudian paste. Jika masih kurang, paste lagi. Jadi dengan melakukan copy paste ini, kita tidak perlu lagi mengatur tinggi rendahnya volume backgroundnya, karena sudah kita atur di awal video tadi. Bapak Ibu, perlu diketahui pada timeline ini, ketika kita lakukan klik kiri dan tidak dilepas kemudian digeser ke kiri, maka timelinenya akan menjadi sempit seperti ini. Sebaliknya, jika kita klik kiri
kemudian digeser ke kanan, maka timelinenya akan semakin lebar. Ini hanya tampilannya saja, memperlebar tampilannya saja, bukan menambah durasi panjangnya video. Gunanya apa? Ketika kita ingin meletakkan teks ataupun efek-efek lainnya tepat pada detiknya, kita bisa berlebar dahulu, kemudian klik pada detiknya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa kita paskan di sini. Jika masih kurang besar atau kurang lebar, kita klik lagi, jangan dilepas, geser ke kanan. Silakan pindah lagi merahnya, garis merahnya. Setelah selesai, kita masukkan efek teks ataupun efek-efek lainnya. Kemudian kita klik kiri lagi, ditahan dan digeser ke kiri. Kembalikan pada tampilan awal. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana ketika kita memiliki background sendiri, artinya kita tidak ingin memasukkan background yang sudah disediakan oleh Filmora. Kita akan menggunakan background yang sudah kita download dari Google ataupun YouTube. Perhatikan cara berikut ini. Kita perkecil dulu tampilannya. Kemudian kita hapus backgroundnya dulu pada timeline, klik kanan, kemudian delete, klik kanan lagi, delete. Kita akan menambahkan background sendiri tanpa menggunakan background yang disediakan oleh aplikasi. Bagaimana caranya? Silakan klik pada media, kemudian import file, silakan masukkan background atau MP3 yang telah Bapak Ibu download. Saya akan mencoba masukkan background. Ya, setelah muncul pada kotak media ini, kita geser pada timeline, kemudian lepas. Coba kita play. Menggunakan dengan cara berlari dengan cepat. 2. Dari mana kita akan mendapatkan contoh-contoh background yang menarik? Silakan buka pada YouTube. Kemudian masukkan kata kunci background. Ada ceria, ada semangat, sinematik. Kalau saya biasa menggunakan slow. Di sini ada banyak pilihan. Ketika kita akan menambahkan opening pada video kita, pada saat muncul video cover, biasanya saya menggunakan background sinematik. Ini banyak pilihan video Bapak Ibu. Silakan pilih dan download sesuai dengan selera Anda masing-masing.
Jadi saran dari saya Bapak Ibu, ketika kita akan masuk pada opening video, berikan atau sisipkan background sinematik. Namun ketika sudah masuk pada video pembelajaran kita ubah menjadi background yang slow. Mengapa kita pilih yang slow? Agar suara kita saat mengajar lebih jelas daripada background-nya. Saya akan berikan contoh. Kita akan masukkan background sinematik. Jadi di sini adalah openingnya. Pada saat opening ini kita gunakan background sinematik. Namun ketika sudah masuk pada video pembelajaran, kita akan menggunakan background slow. Saya akan berikan contoh. Ini kita hapus dulu. Masukkan background sinematiknya. Kemudian kita geser sampai mana yang akan kita potong backgroundnya. Kemudian kita klik pada backgroundnya, klik pada gambar atau logo gunting, buang background di bagian kanan. Kita coba dulu. Setelah itu kita masukkan background yang slow. Ya, kita putar ulang. Menggunakan dengan cara berlari dengan cepat. 2. Kurangi volume backgroundnya agar suara video kita lebih jelas. Tolakan menggunakan kaki kanan atau kiri. Kaki yang kuat, misalkan motif tidak. Saya berikan lagi satu tips Bapak Ibu untuk memperjernih suara video kita. Silakan nonaktifkan dahulu backgroundnya, suara backgroundnya. Jadi yang terdengar hanya suara video kita. Perhatikan. Menggunakan dengan cara berlari dengan cepat. Ini masih terdengar suara berisik atau noise pada video mengajar kita. 2. Tolakan menggunakan kaki. Sekarang kita akan coba hilangkan noise tersebut dengan cara klik 2 kali pada video di timeline. Klik pada audio. Kemudian berikan tanda checklist pada remove background noise. Coba kita play. Kaki kanan atau kiri? Masih terdengar. Kaki yang Kita geser noise-nya. Play lagi. kuat, misalkan motif tidak, boleh menggunakan kaki kiri karena motif merasa kaki kirinya yang paling kuat. Tolakan menggunakan kaki. Ya, sudah hilang noise-nya atau suara berisiknya. Mari kita bandingkan lagi. Kita kembalikan pada awal. Kita play. Kaki kanan atau kiri? Kaki yang kuat. Kita hilangkan checklist-nya.
Kita dengarkan lagi. Tolakan menggunakan kaki kanan apa kiri? Checklist, kemudian geser noise-nya, play. Kaki yang kuat, misalkan Rauf Idal, boleh menggunakan kaki. Jika dirasa cocok, kemudian klik tombol OK. Nah, itu adalah tips dari saya Bapak Ibu untuk menghilangkan noise atau suara berisik angin pada video mengajar kita. Kembali pada awal video, opening sudah, kemudian menambahkan transisi sudah, menambahkan background sudah. Kita play sekali lagi sebelum kita lakukan export atau finishing pada video. Kita tambah volumenya. Itu menggunakan dengan cara berlari dengan cepat. 2. Tolakan menggunakan kaki kanan apa? Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lakukan langkah yang terakhir, yaitu export. Export ini artinya untuk menyimpan hasil editing video kita menjadi video utuh yang siap untuk kita upload. Silakan klik export, pilih MP4. Ini MP4 biasanya yang kita upload pada YouTube menggunakan format MP4, ataupun bisa kita upload pada Google Drive. Kemudian berikan nama atau judul pada video ini. Misalkan saya ketikkan belajar ngedit video. Simpan di drive mana, klik gambar folder ini. Misalkan kita akan disimpan di E, klik drive E, kemudian select folder. Setelah itu kita masuk pada setting. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Ini resolusinya, ini frame rate-nya, size-nya sekitar 2 GB lebih 295 MB. Artinya video yang kita edit ini nanti ketika tersimpan akan mempunyai size 2,2 GB atau 2295 MB dengan durasi 2 menit 8 detik. Kita masuk setting. Pada quality ada 3 pilihan di sini, ada best, better, dan good. Pada quality good, video kita masih bukan HD Bapak Ibu. Ada better, ada best. Saya biasa memilih pada quality best. Kemudian resolusi tidak perlu diubah. Kita lakukan editing di sini, setting di sini, frame rate biasanya ada 25 ataupun 30. Saya ambil yang normal saja 30. Bit rate-nya semakin tinggi angka ini, maka semakin bagus video kita Bapak Ibu. Namun hasil size-nya juga akan lebih besar. Contoh, ini 7000. Kita oke dulu. Maka besarnya 109 MB. Sekarang kita ubah. Dari 7000 ini kita bikin lebih tinggi lagi, misalkan 80.000 kbps. Jadi semakin ke bawah semakin tinggi dan hasil videonya semakin bagus, namun ukuran atau size-nya juga lebih besar. Klik OK. Nah, ini Bapak Ibu, berubah ukurannya menjadi 1,2 GB atau 1225 MB.
Masuk lagi pada setting. Encoder biarkan saja, channel tetap stereo, bitrate-nya 192 kbps, kemudian kita klik OK. Jadi saya ulangi, formatnya MP4, berikan nama, penyimpanannya di mana lokasinya, kemudian masuk pada setting dan atur bitrate-nya. Resolusi biarkan, frame rate ubah pada 30, bitnya ubah pada yang lebih tinggi untuk menghasilkan video HD. Klik OK. Kemudian klik tombol export untuk finishing. Kita tunggu, ini masih berjalan 5, 6, 7%. Jika video kita hanya berdurasi 2 menit, maka kita tidak akan menunggu terlalu lama Bapak Ibu. Namun ketika video mengajar kita lebih dari 1 jam, jadi ini akan semakin lama prosesnya. Baik Bapak Ibu, video kita sudah selesai, kita lakukan ekspor. Silakan klik tombol close, kemudian silang, dan silang lagi atau tutup aplikasi Filmora-nya. Yes, ini diminta untuk menyimpan file mentahnya, jadi klik yes. Tadi kita simpan pada drive E. Kita cek hasil ekspornya, hasil videonya. Ini Bapak Ibu, belajar ngedit video dengan size 385 MB. Formatnya MP4. Coba kita play. Itu menggunakan dengan cara berlari dengan cepat. 2. Tolakan menggunakan kaki. Kita perhatikan ulang dari opening, background-nya, serta munculnya teks pada pojok kanan atas yang menandakan sintaks kita pada video dengan menyesuaikan RPP ataupun modul. Kita play. Itu menggunakan dengan cara berlari dengan cepat. 2. Tolakan menggunakan kaki kanan atau kiri. Kaki yang kuat, misalkan Raufik ideal menggunakan kaki kiri karena Raufik merasa kaki kirinya yang paling kuat. Setelah menolak atau tolakan, kemudian melayang di udara. Baik Bapak Ibu, sekian dulu video tutorial menggunakan aplikasi Filmora 9. Silakan pelajari dari part yang pertama agar Bapak Ibu lebih paham lagi untuk mengedit video PPL kita sendiri. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.